Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. kita akan mengambil hikmah dari tokoh inspiratif lagi. Acara kita biasa ini Masya Allah. Alhamdulillah. Kali ini namanya adalah Kang Ucep Rohman. Allah berikan beliau kekhususan. Terlahir dengan izin, mohon maaf. Cuman ada satu kaki yang kanan. Kedua tangannya tidak seperti kita, kaki kirinya juga. Tapi ternyata Masya Allah bisa sampai mendirikan panti asuhan Nurul Ihsan, udah gitu juga sampai lulus kuliah FISIP di Unpad, udah gitu hobinya daki gunung pemirsa. Masya Allah, kita akan tanya-tanya langsung kepada beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Ucep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang? Sehat. Izin tanya-tanya ya. Iya, siap. Masya Allah. Kang Ucep izin mohon maaf, ini Ya. terlahir berarti dari Allahnya sudah begini ya. Iya, Alhamdulillah. Dari tahun lahir 92. 92. Alhamdulillah. Terus waktu itu gimana Kang Ucep? Sampai akhirnya bisa sekarang punya karya, jadi manfaat. Sempat gak ngalamin masa-masa yang mohon maaf marah ke Allah gitu dengan Kalau kondisinya? izin jawab ya, Ustaz. Kalau marah ke Allah itu justru di kondisi yang sekarang umur yang sudah gak bisa diajak bercanda gitu kan. Kalau dulu waktu kecil ya have fun aja gitu. Jadi ya biasa-biasa aja sampai masuk kuliah. Justru karena kalau mungkin sekarang teman sudah mulai sedikit gitu kan. Aktivitas jadi mulai terbatas. Makanya saya selain dari di panti asuhan, saya juga lari ke gunung gitu. Ke tempat-tempat yang bisa menenangkan gitu kan. Terus akhirnya terdorong untuk malah bikin kayak mohon maaf ya, panti asuhan. Awal pendiriannya waktu itu apa yang ngedorong untuk mau jadi kayak gitu? Saya ini kan kuliah di ilmu kesejahteraan sosial ya. Wah, iya kuliah ya. Jadi ini background saya gitu. Jadi Jadi ketika kita merencanakan untuk sebuah yayasan atau panti itu, karena memang di sini passion kita gitu. Kita memanfaatkan ilmu yang sudah kita pelajari dan sebagaimana ya kita intinya ya bisa bermanfaat lah. Berarti TK, SD, SMP, SMA itu sekolah normal biasa bareng sama teman-teman. SD sama SMA bareng-bareng, sama Bareng, kuliah juga sama bareng-bareng dengan teman-teman. Ngalamin ada yang bully gitu, ngeledekin. Kalau ngebully itu alhamdulillah gak ada lah. Ya meskipun ada lah gitu yang teman-teman, tapi cuma bukan ngebully gitu. Satu dua jam kemudian ya beres lagi. Terus akhirnya sampai pengen kuliah itu kepengen sendiri atau mungkin dari siapa, orang tua kah? Perjuangannya terus gimana itu sampai kuliah dengan mohon maaf kondisinya? Saya kan sekolah itu di luar dari Kabupaten Cianjur ya. Saya lahir di Desa Simpang, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Berarti Cianjur. jauh, harus ngekos gitu. Iya, ngekos. Jadi SMA kan saya ke Ciwidey. Ya lumayan lah jarak sekitar 40 km gitu. Ya Allah. Masuk Kabupaten Bandung, ngekos di Ciwidey. Sendiri ngekosnya? Sendiri. Ya, Untuk semua ngurus sekolah jalan. ya ngurus sekolah gitu. Makan sama cuci sendiri gitu. Masya Allah. Cuci sendiri, makan sendiri gitu, sekolah. Jadi saya tuh kecilnya itu mungkin kata ibu saya diasuh itu hanya sampai sekitar 2 tahun lah. Udah 2 tahun gitu ya keseringan sama kakak. Tapi sekarang ibunya udah almarhum. Semoga Allah berkahi beliau ya. Terus akhirnya kuliah lulus tahun waktu itu? Saya kuliah lulus tahun 2017 karena terganggu sama sakit juga sampai koma gitu. Oh, jadi sakit saya, apa? Ya, jadi hepatitis B. Sempet sampai koma? Sampai koma di Rumah Sakit Cianjur Selatan. Dan setelah sembuh lanjut lagi kuliah dan diwisuda tahun 2017. Untuk biaya kayak berobat, akan hidup sehari-hari yang mungkin orang kan bisa sambil kerja, sambil apa. Kang Ucep gimana? Jadi saya dari semenjak SMA itu udah gak make duit orang tua ya. Udah gak ada kasih jajan gitu, udah kalau bertahan sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saya juga dikasih sama orang tua, tapi sekedarnya. Tapi saya tidak pernah meminta gitu. Ininya gimana nyari nama? Kalau waktu SMA kan ya saya juga dikasih beasiswa juga sama guru-guru gitu, dibantu. Jadi nggak minta ke orang tua. Kalau di kuliah di Unpad saya kan masuk beasiswa juga. Masya Allah. Jadi biaya kuliah dan juga makan
saya tinggal di asrama. Alhamdulillah. Gitu. Tuh, pemirsa, saya kebayang sih sulitnya menjadi beliau. Kalau di Koko sih ya, Allah lebih sayang beliau, makanya dikasih ujiannya lebih berat, Masya Allah. Tapi masih tambah penasaran dengan perjuangan beliau sampai dengan karya-karyanya tadi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah.